Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 9 saham di sektor Koal. Yang pertama Indi, yang kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, ketujuh Doit, ke-8 Bumi, ke-9 BRMS, dan terakhir SMMT. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat cukup tinggi 1% ke harga 6.992 dan transaksi sampai saat ini ada di 14,6 triliun dan asing lagi-lagi net buy hari ini masih di atas 1 triliun, ada di 1,7 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal IHSG hari ini gap up ya. Open gap up, apakah gap ini potensi ditutup? Potensi ditutup juga ya. Tapi untuk besok sangat berpeluang IHSG akan all time high 7.000, cuma naik 7 poin ya, sangat berpotensi ya. Jadi besok IHSG all time high lagi, cetak rekor baru. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Tapi setelah cetak rekor baru, apakah bisa turun? Potensi masih bisa ya. Sekarang supportnya itu ada di 6.900. Di area ini harusnya jadi supportnya. Nah ya, di kesini mungkin dia bisa konsolidasi 7.000 sampai 6.900, jadi 100 poin konsolidasinya bisa seperti itu ya. Karena potensi besar kalau nantinya setelah all time high dan dia koreksi itu tutup gapnya ini hari ini. Jadi seperti itu aja. MACD-nya sudah mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan golden cross. Jadi menarik besok lanjut all time high. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang hari ini ditutup menguat 4,2% ke harga 2.230. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi kemana arahnya? Arahnya ke atas. Ini gambaran saya masih sama seperti analisa sebelumnya ya. Potensi retest 2100 ini atau 2200 dia rebound dan ini indikasinya lanjut karena gap sudah ditutup. Tadi dia sempat open gap up tapi habis itu ditutup dan tutup di harga tertingginya. Jadi besok itu peluang lanjut, targetnya masih bisa ke 2400 atau dekat ini dulu lah ya. 2340 itu berpotensi menguji EMA 20-nya ini. Jadi apakah menarik? Menarik. Indi sudah saya rekomendasikan bawah malah di 2140 sampai 2100 kemarin. Kalau ada yang dapat kemarin, sekarang udah lumayan tuh. Udah di sekitaran 6% profitnya ya. Kalau beli di 2140 ya udah sekitar 4% juga. Nah, jadi seperti itu untuk Indi. Kemana arahnya? Dia ke atas. Indi akan lanjut uptrend dan potensi besar ini bisa jadi swing low ya. Yang penting jangan balik arah lagi. Kalau dia balik arah rawan. Mending kalau yang punya dari bawah, kalau dia turun dari 2200 mending TP biarpun tipis karena lebih baik menjaga daripada berharap yang belum pasti ya. Karena namanya trading itu bukan profit besar yang dicari tapi pertumbuhan portofolio. Ya, itu menurut saya ya. Tapi kalau ada yang cari profit besar dan tumbuh portofolionya juga bisa. Cuman itu mencari profit besar itu resikonya sama besar. Jadi seperti itu ya. Untuk Indi yang penting kalau Bapak Ibu saat jam market ya harus bereaksi. Atau kalau nggak bisa memantau market, jaga tuh dengan auto stop loss profit. Misalnya beli di 2140, pasang auto stop loss profit di harga 2180 bisa. Atau 2190. Jaga-jaga kalau dia turun ke bawah TP, kalau ternyata naik lagi ya udah, berarti ya harus punya mindset bukan rezekinya di situ. Tapi kan sudah dapat rezeki tuh walaupun kecil ya, syukurin. Jadi seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua ada Adro yang hari ini juga ditutup menguat 4,05% ke harga 2.820. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal Adro juga mantul ya dari neckline semenjak Februari 2011. Jadi 11 tahun yang lalu dia mantul ya. Memang nggak selalu pas karena kenapa ya, gangguin retail juga. Jangan sampai banyak retail yang nunggu di bawah dapat barang terus ditarik naik pada TP kan ya. Namanya market strategi bandar juga ya. Kalau bisa ya jangan ditebak atau bisa tahu retail. Makanya beli itu nggak harus di dekat-dekat support, 2-3% di atas support juga. Yang penting itu tahu di mana cut loss-nya. Jadi apakah menarik? Kalau dilihat ini volume juga meningkat ya. Memang 2 hari rebound
dengan volume nggak signifikan, tapi berpeluang besok lanjut. Targetnya itu terdekat 2880 sampai 2900 dan bisa sampai 3000 karena berpeluang Adro ini masih sama gambar saya ya, potensi bisa konsolidasi. Jadi lihat 1-2 hari ke depan sampai hari Jumat sampai nggak tuh 3000. Kalau sampai dan gagal lewat dan merah lagi ya jaga di bawah sini di area-area 2600 sampai 2700 itu. Jadi seperti itu ya. Untuk Adro memang MACD-nya sudah hampir membentuk dead cross tapi ya masih aman. Kalau besok lanjut ya belok arah, garis birunya ke atas lagi. Kalau dilihat ya harusnya dijaga 2600-nya. Kalau Bapak Ibu kemarin nekat beli tuh di area support udah lumayan juga profitnya. Jadi seperti itu ya. Untuk Adro langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup menguat juga 2,42% ke harga 3.380. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA sama juga mempertahankan neckline-nya di 2019 di 3200, sempat menyentuh low-nya tuh di 3230 terus ditarik naik ya. Jadi kemana arahnya ya ke atas. Target terdekat uji 3400-nya ini resisten. Nanti kalau misalnya gagal bisa aja dia konsolidasinya di atas ini, atau kalau lewat ya bisa seperti ini area konsolidasi untuk PTBA. Jadi kalau yang belum punya wait and see aja dulu kemana arah pergerakannya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cut loss misalnya dia jebol 3300 ya boleh juga, atur aja karena ini kan ada indikasi juga balik arah lanjut ke atas ya. Tapi target terdekat ini 3400. Ini hari ini dia gagal tutup tapi besok peluangnya tetap akan lewat tuh 3400 kalau harga batubara juga menguat nanti malam. Jadi seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup juga menguat 4,45% ke harga 26.975. Tapi yang saya kurang suka dengan ITMG ini ya, bid overnya tipis. Jadi gampang digoreng sama bandarnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG mantul dari EMA 20-nya sempat membentuk candle doji, terus ditarik rebound dan juga itu dulunya neckline rounding bottomnya dan area konsolidasinya. Supportnya 26.000 dan resistennya 30.000. Jadi 4.000 poin dia naik turun. Jadi kalau saya lihat ya ITMG akan lanjut naik. Target terdekat 28.000, habis itu 30.000. Kalau beli di harga sekarang yang penting cut loss kalau dia jebol 26.000. Jadi cut lossnya ya sekitar 5% kalau beli di harga sekarang. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang hari ini ditutup menguat 2,14% ke harga 25.000. Kalau dilihat transaksi asing, net buy ini juga nilainya cukup signifikan ya dari minggu lalu diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR ternyata nggak sampai 24.000, sampai 24.400 saja dia udah naik. Oh, dia pakai ini sepertinya di sini nih. Nah, ini yang dulunya resisten waktu di Oktober 2021 dan mantul. Nah, ini bisa nggak dipakai lagi ya. Tapi ya bisa dipakai untuk kasih toleransi cut loss. Bisa cut loss kalau udah jebol 24.000. Dari harga sekarang ya sekitar 4%. Kalau mau cut loss ya 5% lah. Toleransi 1% atau 2% di bawah support. Jadi seperti itu. Untuk UNTR kemana arahnya? Arah UNTR tetap akan lanjut ya, kemungkinan besar masih sama pergerakannya, bisa jadi konsolidasi. Supportnya 24.400 dan resistennya itu sekitaran 26.800 sampai 27.600. Jadi masih tektokan area ini. Bisa seperti ini juga ya untuk UNTR. Jadi apakah menarik? Ya menarik. Cuman daripada UNTR mending saham lain ya, karena UNTR bid offernya tipis. Tapi kalau mau tertarik ya bisa juga beli. Yang penting UNTR jangan turun dari 24.000. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham ke-6, ada Harum yang hari ini ditutup menguat 3,53% ke harga 10.975. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum setelah kemarin di area dekat 10.000 dia rebound ya. Jadi kemana arahnya? Kalau kondisi seperti ini, UNTR itu bisa konsolidasi, kecuali besok atau hari Jumat nanti dia bisa breakout 11.000. Jadi peluang besar ya, kalau dia bisa breakout 11.000, peluang besar menutup gap terdekatnya di 11.900 dan gap
di 12.800. Tapi misalnya dia gagal lewat 11.000, itu Harum akan konsolidasi di range harga support 10.000 dan resisten 11.000. Jadi beli di harga sekarang itu resikonya lebih besar. Belum pasti naik lebih tinggi, tapi peluang turun dalamnya besar nih. Kalau dari 10.900 ke 10.000 itu kan 9%. Jadi sebaiknya wait and see aja dulu lah. Ketinggalan udah, karena market itu juga ada momentumnya. Beli nggak bisa tiap hari, bisa nggak beli tiap hari, bisa. Yang penting Bapak Ibu sering screening saham. Belinya jangan yang udah naik, cari yang dekat-dekat support. Kalau yang scalping, cari yang lagi rame ya, lagi volatil. Nah, jadi seperti itu. Nggak selalu saham itu bisa dibeli hari itu ya. Ada yang sudah naik tinggi, ya udah tunggu, sabar, ganti cari saham lain. Kalau seperti Harum ini ya, kalau kemarin beli di 10.400, di 10.300, 10.200, ya itu nekat aja. Kalau di dekat support itu nekat nih. Misalnya di tanggal 10 Maret itu di dekat support 11.000, Bapak Ibu nekat itu bisa jualan di 10.700, kan lumayan, sekitar 5-6%. Udah realisasikan aja. Jadi seperti itu ya. Untuk Harum juga kalau besok lanjut rebound, kalau Bapak Ibu sudah punya dari bawah, jaga-jaga. Kalau dia bisa breakout 11.000 tetap hot, tapi kalau ternyata setelah dia breakout dia kembali turun dan tutupannya di 11.000, coba pertimbangkan untuk TP, selamatkan dulu profit yang ada. Jadi seperti itu. Untuk Harum langsung saja ke saham ke-7. Ada Doit yang hari ini ditutup menguat 9,47% ke harga 416. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal Doit ya, ini masih sama ya. Analisa saya sebelumnya ya, kalau dia ARB sekali lagi ambil aja di 368, 370 dan mantul. Kemarin juga saya sudah suruh spek buy untuk Doit di area bawah 366 kalau nggak salah ya. Atau kalau ada yang HK di 370 ya dapat tuh. Udah lumayan juga kan profitnya. Tapi saya targetkan itu cuma di 400 ya, 380 sampai 400. Tuh, ini menurut saya kenaikannya ya. Dikasih bonus lah kalau yang masih hot. Dan yang kalau masih hot, jaga-jaga. Kalau nanti gagal lewat 420 merah, ya pertimbangkan, atau Bapak Ibu kasih toleransi misalnya di mana auto stop loss-nya. Jaga-jaga jangan sampai hilang profit gara-gara berharap profit lebih besar. Jadi seperti itu untuk Doit. Kalau ini terkonfirmasi swing low-nya di 370 ya lanjut. Ini bisa wave 1, wave 2, wave 3. Wave 3 minim-minim 500 bisa. Ini menarik untuk Doit diperhatikan ya, karena dia juga yang paling lambat di saham batubara ya, yang belum naik. Saat saham batubara naik tinggi, dia malah banyak koreksinya, habis itu baru balas dendam. Nah, jadi seperti itu. Untuk Doit besok itu ya 420, 440, semoga bisa sampai sana targetnya. Langsung saja ke saham ke-8, ada Bumi yang hari ini ditutup di harga 52. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell, tapi mulai berkurang ya hari ini asing net sell. Apakah besok diangkat? Lihat aja. Tapi ini lihat 5455 bentengnya kuat ya, besar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi nggak kemana-mana ya, jadi resikonya lebih besar daripada Bumi. Mending saya saham yang lain. Kalau nggak Indi, PTBA, ada Doit, kan bisa. Daripada ini berharap profit lebar walaupun sudah terbatas penurunannya. Kalaupun ke 50 ya cuman rugi 4%, cuman resikonya lebih besar. Tapi tetap ada peluang naik, tapi naiknya kalau saya lihat ya mentok-mentok 55, maksimal 58 tuh ya, karena dia terus dijual asing. Dan juga untuk bayar utangnya kalau nggak salah dikasih saham ya untuk yang memberi pinjaman. Nah, jadi seperti itu. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu lah. Dan juga ini lihat asing terus jualan ya. Jadi ya kurang bagus lah. Saya itu akan menarik kalau Bumi sudah di atas 60. Itu aja. Selama di bawah itu ya saya nggak mau. Lihat dulu, biarin aja dulu. Kalau ada orang bisa profit tipis di situ ya rezekinya di situ, ya udah. Kalau saya nggak cocok kalau bermain di bawah 60 itu, nggak tahu kenapa ya. Selalu aja banyak lossnya. Jadi saya lebih takut bisa dibawa tidur. Jadi seperti itu. Untuk Bumi langsung saja ke saham ke-9, ada BRMS yang hari ini ditutup di harga 189 sama harga penutupan hari sebelumnya. Tapi ini lihat overnya tebal-tebal ya. Kayaknya memang dilarang naik dulu. Mungkin ada yang ngumpulin barang, bandarnya kah atau siapa, biar nanti setelah naik baru digoreng. Kalau dilihat nih asing malah net buy nih.
3 hari cukup signifikan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS bagus nggak bagus, ini volume juga meningkat signifikan, cuman dijaga kayaknya ya 190. Ini menarik, tunggu dia break aja. Kalau dia bisa tutup di atas 190 itu peluang lanjut untuk BRMS. BRMS juga kalau saya lihat ini 200 area resisten yang harus di breakout. Kalau itu di breakout, rally lanjut uptrend untuk BRMS ya. Jadi besok itu ada peluang lah kalau saham-saham komoditas besok manggung, BRMS potensi manggung. Targetnya terdekat 200. Ya coba aja lihat besok kalau dia bisa break 190, coba aja. Kalau Bapak Ibu berani nekat buy on breakout dengan target ya di 198, 196 atau 200 saja. TP-TP tipis saja lah ya. 3-4% udah jualan. Jadi seperti itu. Untuk BRMS menarik diperhatikan. Kalau beli di harga sekarang ini ya kalau dia mampu lewat profit. Cuman kalau dia ternyata besoknya malah merah ya, siap-siap dibawa ke 180 terdekat dan bisa ke 170 karena itu area konsolidasinya untuk BRMS. Jadi seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham terakhir, ada SMMT yang hari ini ditutup terkoreksi 2,58% ke harga 755. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMT koreksi dengan volume kecil. Apakah besok bisa naik? Kalau dilihat 5 hari sudah mencoba 800 dan terus gagal untuk SSMT. Ya lihat besok lah. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Rawan juga nih. Kalau ternyata dia besok lanjut merah, ya peluangnya ke 680 karena itu area konsolidasinya. Jadi seperti itu. Memang koreksinya belum kecil ya. Ya kalaupun nekat beli, yang penting punya trading plan itu aja ya. Kalau saya ya saya cut loss kalau dia jebol 680. Jadi harga sekarang itu harga tanggung. Tapi kalau nekat cut loss tipis misalnya 755 dan dia nggak turun dari 730 Bapak Ibu tetap hot ya bisa juga seperti itu. Misalnya dia jebol cut loss di 725 atau 720 ya atur aja bagaimana strateginya. Jadi seperti itu untuk SMMT. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, ini beda ya. Tadi rekomendasi, ini kelas. Nanti diajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, yang juga paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham scalping. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.